Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan yang beberapa di request. Pertama ada ASUS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPI, kelima MIDI, keenam RALS, ketujuh ASA, ke-8 ASLC, ke-9 ATAP, ke-10 NGIA, ke-11 EMBAP, dan terakhir UNIK. Langsung saja ke saham pertama ada ASUS yang ditutup terkoreksi 3,81% ke harga 630. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya ASUS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASUS setelah dia naik tinggi hampir 16% dari breakoutnya ini 550 dan dia terkoreksi, itu wajar. Kalau kondisi seperti ini untuk ASUS lebih baik wait and see dulu. Memang target bisa dibilang nih double bottomnya itu di 700, tapi ya bisa aja dia membentuk swing low-nya dulu. Kalau dilihat dari histori sebelumnya itu ada resisten minor di area 660 650. Nah ini ya, dulu gagal tuh ditembusnya di tanggal 26 September tahun lalu. Setelah dia jebol turun dalam. Itu biasanya menjadi resisten kuatnya. Yang dulunya jadi support kuat jadi resisten kuat. Kalau itu terjadi setelah dia jebol support turun dalam. Ya kalau kondisi seperti ini sebaiknya entry-nya atau belinya ASUS itu di 600 ke bawah ini sampai 550. Biar risk-nya lebih kecil. Pokoknya neckline-nya ini dipakai 560 550 ini dijaganya. Harusnya seperti itu untuk ASUS. MACD masih bagus, arahnya masih ke atas, golden cross bar chart di atas juga masih meningkat. Berarti ASUS masih oke. Seperti itu untuk ASUS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2740 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya MRT di distribusi nih. Cuman 3 broker yang buang barang, yang nampungnya banyak dan sedikit-sedikit. Ini kelihatan banget distribusinya ya untuk MRT. Walaupun memang harganya masih sama. Langsung saja ke teknikalnya. MRT kena buang tapi candlenya doji. Oke nih ya. MRT terlihat juga ya ini di level pertahanan terakhirnya lah ya. Berarti hari ini, besok, terakhir perdagangan minggu ini dan minggu depan kuncinya MRT jangan sampai membentuk candle merah, apalagi tutup di bawah 2700. Itu aja. Kalau Bapak Ibu berminat beli MRT ini karena melihat volume meningkat, tapi dia ini baru bagi dividen. Hari kemarin tuh ex-dead dividen juga ya, pantes turun dulu terus ditarik naik, tapi dividennya nggak nyampe 1%. Jadi ya harus rebound, candle seperti ini harus rebound, apalagi volume meningkat. Mungkin ada teknik rebound hari ini untuk MRT, tapi disclaimer ya, akan uji 2800-nya area ini, resisten minornya untuk MRT. Ya seperti ini juga bisa Bapak Ibu pasang risk rewardnya kalau berminat MRT. Ya, nyampe ini nggak nyampe 3%, paling 2,5%. Target profit minim sama 2,5%. Risk reward 1:1. Kalau misalnya dapat hari ini dan besok 2,5%, ya itu lumayan juga kan ya. Untuk MRT mau di hold silahkan, mau di TP juga silahkan, dan ya menurut saya sangat berpeluang bisa rebound hari ini. Ya sekitaran uji area resistennya inilah kalau dia rebound 1-2 hari ke depan ya, trendline downtrendnya ini di 2800 seperti itu untuk MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 3760, terkoreksi menguat tipis 0,53%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya LPPF diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, sudah di bawah 4000, indikasinya udah kurang oke. Ya bisa dikatakan ini downtrend dan pola dead cat bond dan akan melanjutkan penurunan. Juga ini ada double top yang awalnya di reject terus naik tapi gagal lewat 4200, dia turun jebol 4000. Ya udah valid, ini sinyal turun bisa lebih dalam. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada kebeli, ini kan kelihatan ada support selanjutnya di 3600. Dan ya itu support yang akan diujinya selanjutnya. Tapi indikasinya udah downtrend lanjutan. Paling kalaupun rebound sepertinya akan susah dia menembus 4000. Palingan ya konsolidasi.
kalaupun nggak lanjut turun dari 3.600. Itu aja untuk LPPF. Jadi seperti itu. Untuk LPPF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1825 terkoreksi 0,27%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MAPI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, MAPI mendekati all time high-nya lagi. Kemarin sempat turun tapi kemudian ditarik naik. Dan ya gambarannya masih sama. Analisanya MAPI ya koreksi dulu kan. 4 hari ini koreksi mantul dari 1600 walaupun memang nggak pas di 1600 dia koreksinya sampai 1625 mantul lagi ke atas. Dan ya udah follow the trend, salah momentum kalau Bapak Ibu beli di pucuk. Harusnya beli pas saat dia membentuk swing low-nya ini. Nah, udah dapat 11% kan. Dan juga MAPI kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see lah, yang belum punya, yang sudah punya follow the trend aja. Jangan beli di harga sekarang karena mendekati pucuk memang masih bisa naik. Kita nggak tahu skenario bandarnya seperti apa. Apakah akan ditarik naik lagi, misalnya mau dibawa ke 2000, kita nggak tahu. Tapi yang kita harus punya plan, punya jaga-jaga resiko kita di mana. Harus stop loss kalau dia gagal sesuai apa yang kita mau, berharap naik ternyata dia turun. Ini pola rounding bottomnya 1900-an sampai 1935. Ya 2000 itulah. Kalau ditarik dari swing low ke swing high seperti ini juga bisa. Ya 1900 sampai 1930 itulah mungkin arahnya. Cuman ya nggak ideal kalau Bapak Ibu baru beli. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 426 menguat 3,9%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di buka semuanya MIDI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MIDI bagus, volume meningkat, mau bagi dividen sudah kemarin, dividennya 1% aja. Ya lanjutlah, kenapa? Karena volume makin meningkat ke atas nih MIDI ya. Sudah break dari 420 nih, bisa Bapak Ibu pakai aja. Tuh nih di area resisten ya, anggap aja area resisten masih. Jadi ya wait and see dulu lah ya. Tapi kalau memang trennya akan uptrend, santai aja. Pasti arahnya ke atas juga. Cuman cari di mana titik entry-nya. Memang kalau kita lihat ini kita ketinggalan jauh, tapi kalau memang masih uptrend, kalau melihat historinya ya, dia ini udah konsolidasi cukup lama. Ini bahkan dari tahun lalu dia itu bisa dibilang konsolidasi bergerak di range yang cukup lebar dan juga bisa digambar seperti ini. Ya, kalau dihapus, ini kelihatan ada pola cup and handle juga. Seperti ini, pakai jam 4.20 4.26 tuh. Ini bagus. Momentumnya 4.30 tembus, sinyal bisa breakout serius naik karena terlihat volume juga cukup meningkat signifikan. Jadi masih bisa nggak beli harga atas? Harusnya masih bisa, tapi nanti lihat entry-nya seperti apa. Ya, apakah buy on break? Kalau kondisi seperti ini dilihat ya sekitaran 4.30 itulah. Tembus itu sinyal bagus tuh. Bisa all time high untuk MIDI. Jadi menarik nggak MIDI? Harusnya menarik karena volume meningkat signifikan. Ya, seperti itu untuk MIDI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 630 terkoreksi 1,56%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk RALS kondisi seperti ini lagi konsolidasi, cuman dia itu volumenya mulai ada peningkatan. Kalau dilihat support kuatnya memang masih dipakai itu 600. Pokoknya bulan ini atau bulan depan atau ke depannya itu jangan sampai turun dari 600 itu aja, karena ada pola descending triangle, high-nya terus turun, memang low-nya bertahan. Kalau jebol 600 konfirmasi dan peluang besar lanjut turun lebih dalam. Itu aja. Dan kondisi seperti ini untuk tren jangka pendeknya ya kalau bisa hari ini dan besok rebound. Tembus 650 dulu lah aman pertamanya ya. Tengah-tengah ini nggak masalah ya. Yang penting dia breakout lagi trend line downtrendnya ini. Kalau dia breakout bagus dan konfirmasi bisa swing low-nya minggu kemarin dan minggu ini di area 630. Dan ya dia akan lanjut lebih atas karena di gambar seperti ini juga dia terus membentuk higher low ya. Ini ada pola ascending triangle. Tembus 650 ya siap-siap 600 700 arahnya untuk RALS. Seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 1135 menguat tipis 0,44%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ASA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASA kondisi seperti ini ya masih bisa konsolidasi. Kalau dilihat ini dia bisa jadi dalam pembentukan pattern flag juga, dan tapi memang jauh dari support. Support kuatnya itu ada di 1000.
dulu aja ya. Bisa jadi nanti koreksi-koreksi biasa dia itu turunnya sampai 1000 dulu, baru nanti mantul lagi. Kalau beli harga sekarang itu jauh dari supportnya 1000 ya. Kalau mepet cut lossnya ya tergantung masing-masing lah ya. Ada memang support minor di 1100. Pas di ya pakai EMA 20-nya ini juga bisa. Kalau dilihat kan EMA 20-nya ini sudut kemiringannya lebih dari 30 derajat. Berarti bisa dikatakan memang strong uptrend. Kalau saya lihat sih bertahan. Jelek-jeleknya ya mantul dari 1000. Harusnya ya ini 1100 nih udah mantul lagi. Cuman candlenya kurang oke nih hari kemarin. Doji ya lihat hari ini aja dulu lah ya. 1-2 hari ini gimana konfirmasinya. Seperti itu. ASA harusnya masih uptrend, masih oke nih. Kemungkinan besar dia itu cuman membentuk swing low-nya 1000 harusnya dijaga. Itu menjadi support kuatnya untuk ASA. Seperti itu. Untuk ASA langsung saja ke saham selanjutnya. ASLC yang malah ARB ke harga 93. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya ASLC didistribusi. Sempat naik tapi malah dibuang lah ASLC. Langsung saja ke teknikalnya. Waduh, downtrend parah ASLC. Udah ini menurut saya sih jelek karena sudah jauh tutup di bawah 100. Ya jauh banget tuh. Nggak bisa ditoleransi harusnya ya. 7%. Kalau cuma 3% ya masih bisa 4% cut loss-nya kan. Ini udah 7% ya udah ke bawah nih. 80 arahnya untuk SLC. Kecuali tiba-tiba 1-2 hari ini dia balik ke 100. Cuman kalau Bapak Ibu yang sudah cut loss ya sesuai plan. Memang itu cut loss. Kalau dia naik lagi ya memang nggak rezekinya aja. Anggap aja seperti itu ya. Karena Bapak Ibu sudah buat plan dan cut loss yaitu pas. Misalnya beli di 100, cut loss di 97, 96 atau 94 ya udah seperti itu memang. Nggak bisa juga, kita nggak bisa sempurna karena nggak bisa mengendalikan market. Seperti yang sering saya bilang, saham 10 kali jebol support paling mentok 3 kali yang balik lagi ke atas, 7 kalinya turun lebih dalam. Itu aja saya pegang terus ya. Jadi ya kalau sesuai plan ya cut loss seperti itu ya untuk ASLC, tapi sangat berpeluang menurut saya. Mungkin retest trendline downtrendnya ini di 80 ke 80. Kalau nggak bisa balik 1-2 hari ini ke 100. Sangat berpeluang ke 80 untuk ASLC. Seperti itu untuk ASLC. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Atap yang ditutup menguat arah 34,54% ke harga 74. Kalau dia transaksi asing net sell. Atap tiba-tiba bangun ya. Ada yang goreng. Kalau dia bokor semuanya Atap malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Atap tiba-tiba bangun aja ya setelah konsol-konsol biasa dan ya dia breakout dari 64. Kalau dihitung dia itu mantul dari berapa 56 dan kondisi seperti ini tetap support kuatnya yang dipakai 60 ya. Kalau Bapak Ibu punya dari bawah follow the trend aja, apalagi bawah dari 55 56. Kalau Bapak Ibu mau tahan berharap Atap ini mungkin bisa naik sampai 100 ya sandarannya itu 60, jangan turun dari itu. Kalau dilihat juga sekarang kemana arah Atap, melihat historinya 80, itu peluang hari ini bisa disentuh. Tembus enggaknya kita nggak tahu ya. 80 82 arahnya. Dulunya itu resisten kuat, dulunya juga support kuat, sekarang jadi resisten kuat. Seperti itu. Untuk Atap lanjut naik ya, harusnya lanjut karena arah kemarin berarti hari ini biasa open gap up. Nah, open gap up-nya kemana nih? 80 kemungkinan besar. Seperti itu untuk Atap. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NGA yang ditutup arah juga, tapi harganya di over. Enggak seperti Atap, harganya di beat. Biasanya ada panic selling. Bandarnya cover lagi, kita nggak tahu. Tapi kita lihat NGA di cover lagi nggak di bawah oleh bandarnya. Apakah memang sudah selesai distribusi? Seperti itu NGA kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker summary-nya memang ada akumulasi di NGA. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NGA memang bagus. Dia perubahan praksi harga 200. Itu bisa jadikan support, cuman karena tadi NGA itu harga arahnya pindah ke over, hari ini ada panic selling biasanya. Kita lihat di cover nggak sama bandarnya. Kalau bandarnya cover lagi bisa ditarik naik lagi. Kalau kondisi seperti ini volume meningkat ya target selanjutnya 260 250 ini untuk NGA. Ada peluang ya kalau saya lihat. Coba lihat nanti open market seperti apa. Itu bisa di scalping ODT fast trade. Ya, tapi lihat bid offernya seperti apa nanti. Menarik no NGA. Seperti itu. NGA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Embap yang ditutup menguat 6,94% ke harga 5.775. Kalau di transaksi asing net buy.
Kalau dia broker semuanya, embab hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Embab oke nih, dia breakout lagi 5.500. Beda dengan saham-saham batubara lainnya ya. Embab nih kalau nggak salah batubara juga ya. Sektor komoditas ya 5.500 itu bisa jadi support yang harus dijaga, dan resistennya 6.000 itu yang harus diarah embab. Kemungkinan besar ke situ karena dia break dengan volume yang cukup besar, 3 kali lipat volume sebelum-sebelumnya. Mestinya lanjut embab ke 6.000 sampai 6.200 arahnya. Dia akan menguji EMA 60-nya garis kuning ini. Seperti itu. Jadi yang punya embab follow aja terus, peluang besar ke atas. Kita lihat tembus gak 6.000 6.200-nya. Seperti itu. Untuk embab langsung saja ke saham terakhir. Ada Unik yang ditutup menguat 7,44% ke harga 101 kalau DTC asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya, Unik diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, Unik sudah kayak lilin ya, naik dan ya mulai rame nih kayaknya Unik. Ini model-model deal waktu itu juga nggak terlalu rame, tapi setelah dia break resistennya oke. Apalagi Unik volumenya mulai rapi ya, mulai ada buying power dan bagus, sepertinya di maintain juga. Nah ini DIT waktu itu juga tembus nih 200, level psikologisnya dia naik contohnya. Sama nih pola-polanya, dan terlihat Unik konsol-konsol dan break 80. Nah ini sayang ya, saya nggak lihat juga nih Unik nggak masuk radar. Sebenarnya udah bagus di sini dan ya juga bagus tembus 100, cuman takutnya si false break dulu. Takutnya tiba-tiba konsolidasi dulu baru turun lagi. Pokoknya kalau seperti Unik ini udah kelihatan dulunya resisten kuat, itu akan jadi support sandarannya. Jadi 80 harus dijaga Unik. Kalau dia ada membentuk swing low-nya ya itu menarik untuk spec buy. Kalau beli harga atas ya coba dengan scalping aja, cepet-cepetin. Ya lihat buying power, lihat bid offer, lihat time chart lebih kecil. Oke, nggak bisa masuk nggak? Kalau bisa ambil, beli. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu nge-swing dengan harga yang sudah 7 hari naik ya salah. Kenapa belinya pas dia hijau pekat seperti ini? Memang rencana bandar kita nggak tahu, bisa aja hari ini besok dan lusa tarik lagi bisa arah, tapi kan resikonya itu jauh dari support. Ya kalau nggak pakai stop loss ya nggak ada resikonya ya paling nunggu lama nyangkut, seperti itu aja. Nah seperti itu ya untuk Unik, wait and see dulu. Kalau yang untuk scalping sih lihat hari ini, kalau ada buying power masuk juga. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.